Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajma'in wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun as-shaimin as-shaimat rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah bimtithalil awamirihi wastinabi nawahihi kama qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khuliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa qala Rasulullah wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum al ayah. Bapak, Ibu, lan sederek, kepareng kula nyambung saking punapa pengendikanipun pranata cara ingkang mawi cara Jawa. Ananging kala wingi kula badhe matur cara Jawa wonten ingkang negur, Pak, nganggo basa Indonesia mawon. Niki dereng wonten sing negur, tapi kula pangerten. Mangke ngagem bahasa Indonesia mawon Pak nggih. Pak Yusuf jempol. Utawi sekedhik mangke wonten campur supaya tidak kehilangan jawanipun. Bapak Ibu, yang pertama saya mengajak untuk bersyukur kepada Allah. Lisan ngaturaken mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam. Alladzi khalaqona wa razaqona wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan. Yang menciptakan kita sekalian, menciptakan alam semesta, memberikan rizki untuk kita sekalian, dan tidak membiarkan kita hidup dalam kondisi terlunta-lunta. Bal arsala ilaina rasulan. Bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Maka janjinya faman ata'ahu dakhalal jannah. Siapa yang taat kepada Rasul pasti masuk surga. Waman asahu, yang berpaling kepadanya dakhalan nar,
pasti masuk neraka. Pagi ini kita masih mendapati nikmat yang luar biasa, mahal, besar, iman Islam, as-sihah wal faragh, kesehatan, kesempatan. Yang dengan nikmat-nikmat itu, Bapak Ibu, kita diringankan untuk melangkah menuju tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah Allah, masjid. Di hari yang dimuliakan, Jum'ah. Di bulan yang dimuliakan, Ramadan. Masya Allah. Hingga kita bisa bertemu, berkumpul di sini dalam rangka takarub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memakmurkan rumah Allah. Masya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menebarkan rahmat untuk kita sekalian. Amin. Kasih sayang Allah dapat berupa kesempatan untuk kita mau bertobat atas dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian rahmat kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian rahmat kita diberikan kesempatan untuk menyaksikan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh barokah. Masya Allah, tidak ada yang mampu untuk memakmurkan rumah Allah kecuali orang-orang yang beriman. Iman ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak diberikan kepada semua orang, hamba-hambanya yang terpilih, yang mudah-mudahan kita sekalian ada di dalamnya. Amin ya robbal alamin. Yang kedua, agar kita tidak menemui penyesalan, kerugian kelak di hari akhirat, maka dalam kesempatan ini saya mengajak untuk berselawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kesejahteraan, kedamaian dicurahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, melimpah kepada keluarganya, sahabatnya, dan akhirnya semoga sampai kepada kita sekalian. Amin. Yang memiliki azam, semangat yang kuat untuk mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Karena mengikuti tuntunan Nabi menjadi salah satu syarat di antara dua syarat agar amal kita diterima, agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu syarat berikutnya yang harus kita tancapkan dalam hati kita adalah ikhlas. Jadi dua syarat yang harus terkumpul dalam satu amal, satu bentuk ibadah adalah shawab sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Yang kedua adalah mukhlis, ikhlas dalam kita melaksanakan amal itu. Sebagaimana Qadiyat menyampaikan, innal amala idza kanat lahu khalisan
Walam yakun sawaban lam yukbal. Satu amal ketika dilakukan khalis, ikhlas, tapi walam yakun sawaban, tidak sawab, tidak sesuai dengan tuntunan agama, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, lam yukbal, tidak diterima. Sebaliknya, idza kanat sawaban walam yakun khalisan lam yukbal. Kalau amal itu dilakukan sawab tapi tidak ikhlas, lam yukbal. Hatta takunu sawaban khalisan. Fal khalisu makana lillah was sawabu makana ala rasulillah. Khalis, ikhlas itu karena Allah, dan sawab itu menuruti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu, materi pagi ini yang akan kita berbagi sudah saya lihat tadi malam, saya persiapkan, tetapi barangkali nanti ada kemiripan dengan kemarin pagi, karena di antara Bapak dan Saudara ini juga hadir di kemarin pagi di PCM Pencongan. Yang intinya adalah saya diperintahkan untuk mengiklankan tentang bulan Ramadan. Karena masih di pekan-pekan pertama, dan ini adalah hari yang akhir di pekan pertama. Masih ada rentang waktu ke depan yang nanti agar iklanku menarik dan bisa menambah kualitas ibadah siam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tidak etis ketika saya tidak menyampaikan rasa hormat kepada pimpinan cabang Muhammadiyah Wiradesa yang hadir di tengah-tengah kita, kemudian para organisasi otonom di tingkat cabang Muhammadiyah Wiradesa, sesepuh kita, ya di sini ada Pak Kaji Yusuf, Masya Allah, sesepuh kita, kemudian semuanya yang hadir, tidak bisa saya sebut satu persatu, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Irah-irahan, nah irah-irahan dari tembung sirah, artinya judul yang akan saya iklankan itu adalah orang-orang yang sukses dan orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan. Orang yang sukses, orang yang rugi. Jadi kebalikannya sukses itu rugi. Ketika nanti saya sampaikan salah satu yang sukses, berarti yang sebaliknya yang saya sampaikan itu yang rugi. Mungkin orang usah disampaikan kabeh, nanti pikiran kita harus berjalan. Namanya belajar, proses berpikir. Kalau nanti tak sampaikan saya orang-orang yang rugi, berarti sing ora kaya kuwi insya Allah sukses. Kok kuwi ra Pak Kaji tajab. Mari Bapak Ibu, siapa orang yang anjah, siapa orang yang muflih, siapa orang yang beruntung, siapa orang yang sukses, siapa orang yang bati dalam melaksanakan ibadah siam. Nah, saya perlu mengingatkan pada diri saya sendiri, pada ibu, pada bapak, tentang takrif siam. Ya secara otomatis nanti ketika kita memenuhi takrif siam itu, insya Allah kita menjadi orang-orang yang anjah, orang-orang yang muflih,
orang-orang yang sukses. Takrif siam barangkali sudah ada di luar kepala. Saya tadi ditanyakan bahwa proyektor mboten Pak. Enggak, saya manual Pak. Kalau ada di sini OHP, overhead proyektor, sing model biaya, ternyata enggak ada. Nah, jadi yang ora kalah, nonton OHP ini mboten. Takrif puasa asyam. Asyam itu al-imsak. Al-imsak. Enjang wau ibu-ibu midhangetaken pengumuman imsak. Ping telu biasane imsak, sing telu dawa imsak. Jono sing dilagu imsak. Itu kayaknya rata-rata di masjid sebelah kita ya, tetangga kita rata-rata. Ibu, nanti kalau berdasarkan takrif al-asyam al-imsak, maka jenengan mendengar pengumuman imsak itu afdol ketika dahar sahur. Ora bingung kuwi. Bingung kan? Pengumuman imsak jenengan kula yang setia dengan putusan Persyarikatan Muhammadiyah, maka ketika jenengan mendengar pengumuman di tetangga sebelah imsak jenengan mulai dahar sahur, itu jadi orang yang sukses. Beri kuwi ora bingung. Maksudnya bingung dah. Imsak ini artinya kan menahan, atau artinya poso, tahan. Berapa mereka mengumumkan? 10 menit sebelum subuh. Subuh mereka berapa? Subuh mereka jam 4.31. 4.31. Subuh kita berapa? 4.39. Jadi dengan pengumuman imsak masih ada waktu 18 menit untuk kita. Bukankah 2 piring masih habis? 2 piring masih habis. Dan itu waktu yang afdol. Bingung kan jadi ini, bingung. Nah, saya kembali pada takrif dulu tentang al-asyam. Asyam ay al-imsak. Biniyatit ta'abudi minal ukuli wa syurbi wa wisyanin nisa'i wa sairil maftaroti min tulu'il fajri ila ghurubi samsi. Itu takrif tentang asyam al-imsak, menahan dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ditahan? Makan, minum, warisyanin nisa'i, hubungan suami istri, wasairil maftarati, semua yang merusak nilai puasa, min tulu'il fajri ila ghurubi samsi. Tulu'il fajri apa itu? Meleteing fajar, meleteing srengenge. Meleteing fajar gitu srengenge, meleteing srengenge tas di romane. Meleteing fajar. Namanya fajar sidik, fajar kedua. Fajrul mustatir. Fajar yang cahayanya menyebar. Sebab ada fajrul mustatil yang cahayanya tegak. Cahayanya tegak. Kemudian itu namanya fajar kidib. Fajar yang pertama. Nah, fajar sidik itu fajar kita, fajar subuh itu. Subuh. Min tulu'il fajri itu adalah subuh. Ila ghurubi samsi sampai matahari terbenam. Oke, wis nglakoni menahan makan, minum, hubungan suami istri, dan yang membatalkan atau mengurangi nilai puasa dari terbit fajar subuh sampai tenggelam matahari. Lah nek wis nglakoni kok kuwi, saya tanya, sudah cukupkah? Sudah sukseskah? Apa belum? Padahal wis memenuhi takrif puasa. Nah, belum Mas ya? Belum. Karena apa sebenarnya? Puasa
itu ada dua sisi yang penting. Satu sisi menahan dan satu sisi action. Nah itu tadi menahan semua. Di takrif itu menahan semua karena asyam itu al-imsak, menahan. Jadi tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri, tidak melakukan yang merusak, jenengan sehari duduk di kursi. Seperti itu. Itu sudah memenuhi takrif puasa. Tapi apakah jadi orang yang sukses? Belum, karena itu hanya satu sisi. Menahan. Itu kan sel-sel pasif, hanya menahan. Tapi sebenarnya ada yang aktif, ada perlu kita action, kita perlu berbuat supaya puasa kita itu bermakna. Nahan saja, udah diam saja. Apa seperti itu? Nah, puasa ini harus menghasilkan asar atau bekas karya. Nah, ada karya di dalam bulan Ramadan. Ketika nanti kita tinggalkan, ada asar, ada bekas, ada karya yang luar biasa. Nah, inilah yang jadi penting, yang perlu saya sampaikan. Kita perlu berarti di dalam kitab HPT tentang hal puasa, itu ada fadhail amal. Itulah yang kemudian kita akan menghiasi puasa kita bulan Ramadan ini dengan amal-amal yang kita perlu aktif. Bukan sekedar menahan, tapi perlu aktif. Bapak Ibu, bulan puasa, bulan Ramadan, bulan niku kan kaitannya kalian waktu. Bulan niku waktu. Sing rada dawa maneh tahun. Sing rada dawa maneh windu. Sing mengisor maneh bulan, ngisore bulan apa? Pekan. Pekan saja, jangan minggu, pekan. Ngisore pekan ana maneh hari. Ngisore hari ana maneh jam. Ngisore jam ana maneh menit, ngisore menit ana maneh detik, malah ngisore ya ana maneh sing cepet maneh. Nggih. Tapi tak mendeket tekan jam bae. Tak mendeket tekan jam. Kita bagian dari waktu. Kita bagian dari waktu. Bulan Ramadan itu juga waktu. Jadi bagaimana kita diingatkan pentingnya kita memanage waktu, mengatur waktu supaya waktu itu bisa produktif, menghasilkan karya, bisa kita ada bekas asar yang brilian di bulan suci Ramadan. Kaitannya dengan waktu. Maka ada ulama salaf yang menyampaikan menawi boten lepat Sufyan Ats-Tsauri, innama anta ayyamun majmu'ah idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duka. Sesungguhnya kalian, kita adalah kumpulan-kumpulan waktu. Idza dhahaba yaumun, kalau sudah berlalu satu hari, dhahaba ba'duka, sudah hilang dari diri kita. Maka kita yang masih hidup sebagai tanda akan mati, ya tandanya akan mati kan hidup, ya? Belum tentu sakit, waras moro-moro mati ono, sakit ora mati-mati ya ono. Nah, jadi tandane mati kuwi sik urip, tandane arep mati sik urip. Maka kita lalui tiap waktu, tiap detik, tiap menit, tiap jam, kita adalah akan menuju kepada proses mati. Sejam berlalu, sehari berlalu, sepekan berlalu, sebulan berlalu, telah hilang dari jatah kita sekalian. Itu mengingatkan bagaimana kita ketika kehilangan waktu tanpa asar bekas yang baik. Lebih-lebih ketika kita dihadirkan di sini. Ibu bapak, jam ini masih oke, jam masih oke. Saya tidak jarang ono jam dipasang tapi tidak pas
Tidak pas sih. Saya sering ada jam jalan tapi tidak pas, itu kacau, ngaco. Saya minta buang saja atau dipateni saja. Dipateni itu masih lumayan mending Pak. Bisa cocok sehari semalam 2 kali. Kalau jam itu mati. Tapi kalau jalan tapi tidak cocok, kacau, tidak pernah cocok. Jadi kalau disuruh milih Ibu, misalnya ono siji jam jalan tapi ora cocok karo jam mati, saya sarankan Ibu pilih jam yang mati. Karena itu ada cocoknya yang sehari semalam 2 kali. Misalnya mati jam saiki wis 6 kurang seperempat, ya jam saiki. Kuwi tiap jam 6 kurang seperempat cocok. Jadi ada cocoknya 2 kali sehari semalam. Pagi dan sore, atau siang dan malam. Bandingkan dengan yang jalan tapi tidak cocok, itu kacau memang betul. Maka lebih baik mati. Bisa ditarik korelasi dengan ini. Khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Wa syarrun nas man tola umruhu wa sya'a amaluhu. Sebaik-baiknya kita manusia yang panjang umurnya, baik amalnya. Seburuk-buruk manusia, panjang umurnya, jelek amalnya. Jadi kalau jam itu jalan tapi tidak cocok, itu sama saja ngaco dia. Sama dengan orang hidup tidak pernah taat kepada yang membuat kita manusia, tidak pernah taat dengan aturan syariat agama Allah, kacau. Hidupnya kacau dan ngaco. Nah, produksi salah, produksi dosa. Delok KTP ini ketika ketangkep jambret Islam. Ini kan ngaco ini. Jadi nggak taat. Itu ngaco. Nah, maka lebih baik mati. Lebih baik mati, dia tidak produksi banyak dosa. Lebih baik mati. Alhamdulillah Bapak dan Saudara. Ketika iman, tekun, nah diberikan umur yang panjang, mudah-mudahan senantiasa disertai dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, nggih. Jadi engko ana jam nang omah rusak, jalan tapi rusak, pateni sisan. Buak sisan ora apa-apa. Tukuke batu tetep jalannya ora cocok terus. Nah, kuwi kaya manusa tapi ora gelem taat, padha iki. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, oke, kaitannya dengan waktu bulan Ramadan. Benar-benar kita isi dengan yang lebih baik. Maka ketika ada fadhail amal di bulan Ramadan itu, di HPT disebutkan yang pertama adalah sedekah supaya memperbanyak sedekah nih. Ada yang tanpa uang, sedekah kuwi senyum termasuk sedekah Pak, kepada saudaranya, kepada sedulurnya, kepada ponaannya, kepada budinya, kepada buliknya, ketika akan datang ke rumah, nah senyum. Orang-orang sini kayaknya sudah seperti itu. Ada orang sebelah sana itu tidak senyum ketika saudaranya datang. Burung entek posone wis Pak njaluk jatah begini. Jadi sudah melekitut. Beda dengan Bapak Ibu. Tak lihat itu bentuk wajah, mulut itu suka senyum, Masya Allah, suka senyum. Ibu tetap sehat, tetap diberi usia yang seperti muda begitu. Ketika kita biasa senyum, maka nanti pulang latihan senyum. Lah kalau dipanjangkan senyum itu seneng nyumbang, sedekah dengan ini duit, dengan takjil, sedekah dengan kolok, sedekah dengan kurma. Masya Allah, sekarang kurma sudah banyak. Di rumahku sudah ada, sudah banyak juga. Sekalipun Bapak Ibu mungkin belum ngeteri, tapi sudah banyak. Jadi umpamanya orang tadi nggak apa-apa. itu kan memang Rasulullah itu mengawali buka dengan kurma. Nah, saya biasa kalau buka ambil kurma. Orang ketang siji. Nek biyen urung ana kurma ya loro gula abang. Asine ora kudu kaya kuwi, ndak kudu kaya seperti itu. Nah, ndak seperti itu. Jadi nanti orang yang
buka dengan kurma merasa metinting lebih nyunah dibandingkan sampean sing daharin hanya kolok atau gelabang. Enggak boleh seperti itu. Ya, itu bagian dari budaya yang mungkin lidah kita nggak cocok. Cocoknya apa? Bakwan. Ya udah bakwan, enggak apa. Nggih, bersegera berbuka. Apa onone nang kono bersegera. Nah, bersegera berbuka. Ojo isin disenggai wong tua kaya bocah cilik tembe eder wis jelem. Enggak, itu tetap bagus. Nyunah, berbuka awal nyunah. Sing penting aja nuruti ini di PKU ya, yang ada tulisannya buka jam 5. Nah, aja nuruti kuwi. Jam 5 buka. Oh, jam praktek. Buka jam 5, insyaallah. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi pertama tadi sedekah, perbanyak sedekah. Ada sedekah yang murah, kita senyum. Tapi ketika diterapkan senyum itu di depan kaleng infak yang berjalan kurang pas. Tidak disertai dengan ngerogosa. Ngerogosa orang nono apa-apa nih tapi tetap senyum. Enggak apa-apa lah. Nah, luar biasa. Ini sedekah yang pertama. Yang kedua, mudharosatil Quran. Ini kan aktif-aktif kan, tidak menahan. Duit ditahan, poso ya tahan, tidak infak. Mudharosatil Quran, menderas Al-Quran. Bapak Ibu, harapannya setelah kuliah pagi ini nanti ada perubahan yang lebih baik. Maksud saya sebelum Ramadan kurang 2 hari atau 3 hari, saya telah dipertemukan oleh Allah dengan teman saya yang biasanya tidak ketemu, tapi saya kok delalai dipertemukan teman saya. Saya seperti dimarahi. Itu teman usianya masih muda bahwa saya seperti dimarahi. Padahal dia nadanya nada biasa. Kebetulan saya ke situ, dia bagang Quran kemudian ditutup. Istrinya bilang, "Pak, kesini Pak." Oh lah, masih terus itu udah selesai kok, terusnya udah selesai. Nah, saya masuk. Terus bicara tentang deres itu, saya terang deres. Si orang ini biasa menghatamkan 3 hari sekali khatam. Bukan orang yang nganggur. 3 hari khatam. Jadi sehari 10 juz. Satu waktu sholat 2 juz. Satu waktu sholat 2 juz. Sehari 10 juz. 3 hari khatam. Saya seperti tersentak. Nyong ngatamke bulan poso ping pindho kuwi terseok-seok. 2 kali khatam saya terseok-seok. Aku ora matur karo wong kuwi, tapi aku hanya bagaimanakah aku? Kemanakah waktuku yang selama ini aku buang sia-sia? Aku duduk-duduk di depan rumah, numpak pit, ngabuburit karo kanca-kanca, dongeng. Itu hilang sama sekali waktuku hilang. Nah, aku seperti tersentak. Dia mentargetkan 1 bulan Ramadan ini 20 kali khatam. Bukan orang yang nganggur, aktif orangnya. Masih muda. 20 kali. Aku semakin seperti dipukul-pukul. Aku ingat waktuku selama ini, kemanakah aku? Nah, ini harapannya sudah tidak lagi Bapak Ibu ngabuburit sore. Rilo apa lagi? Lah sing dodol sore-sore nang priye kuwi? Ape sih Ramadan rasa dodol ape Pak? Ape rasa dodol. Pas rame lah kuwi lah iki memang bagaimana kita mensikapi seperti itu. Karo dodoli karo alif lam mim dalikal berapa? Ya ora mungkin Pak. Pak dodolan karo gocek. Tapi ketika rada sepi bawa Al-Qur'an. Misalnya seperti itu. Kemana waktuku selama ini? Masya Allah. Maka kurangi Ibu aktivitas yang seperti itu. Nanti remaja-remaja kita memunculkan di kampungnya. Sana ada kampung singgah, mana ya? Sana ya, kampung singgah. Ada lagi sebelah sana, sebelah sananya kampung lontong. Ada ya? Sebelah sananya lagi kampung tahu. Nah, sebelah sini harusnya ada kampung Quran. Harus ada. Belum ada itu belum.
Satu kampung minimal satu satu gang itu di situ ada dengungan Al-Quran yang tidak pernah henti. Bukan dibaca dari mic atau HP, tapi ada anak-anak kita, orang-orang yang senantiasa membaca. Atau tak perlu action, kalau perlu action di satu gang itu keluar rumah anggota keluarganya pegang Quran, duduk di depan rumah baca Quran. Nanti yang lewat mesti ada agak risih. Jadi ramai dengan anak-anak yang sedang duduk-duduk baca Quran. Ciptakan itu, kalau di Madinah ada kampung hufat yang tidak hafal Al-Quran merasa risih, malu, pindah. Itu ada kampung hufat, di mana di situ ada para hafid Al-Quran. Nah, kita mungkin ada kampung Quran. Mak Jono kampung singgah, totok kampung tahu, totok lontong, totok kampung Al-Quran. Coba nanti ini jadi tugas Pak Takin. Ada kampung Quran. Ini jadi Bapak Ibu tadi teman saya Pak, yo kudu ono target Pak. Seperti itu, kudu ono target Pak yang lebih maju dari kemarin, tambah target tambah. Saya seperti dipukul-pukul itu. Target sebulan Pak ngatam keping piro, itu ada target. Ada target. Insya Allah. Nah, sehingga saya kemudian merasa ketika aku diberi waktu untuk kuliah senja, saya lewat jalan begitu rapat, begitu sulit, sesek. Podo antri, melayu-melayu, melaku-melaku, jajan-jajan di situ. Aku jadi merasa, aku dulu masih seperti itu. Waktuku betul-betul banyak yang hilang tanpa makna. Nah, ini maka harus ada perubahan. Hiasi melek kita dengan Al-Quran. Terutama di bulan si Ramadan ini, hiasi kita, hari-hari kita dengan Al-Quran. Saya sampai pesan, Bu, nek gawe jajan, ojo akeh-akeh menyita waktu. Akeh menyita waktu. Kon negor gedang dhisik, negor gedang dhisik, ngono wis apa kae luru sing nggo gawe ngiris-ngiris ya lho, ngiris doceke dhisik, engko terus suwe diiris-iris, dikum nganggo banyu. Apa karane? Aduh, sanes Pak gitu. Pisang kok pakai apa ya? Bumbunya macam-macam lah kok dinteni dhisik. Iku menyita waktu banyak, Bu. Udahlah. Upamane mau buat sing gampang bae wis. Wong godhog cepet iku, enggak apa-apa, ora usah rumpil. Nggih, kalau mau tumbas ya tumbas saja, tumbas. Nanti waktunya digunakan untuk lihat Al-Qur'an. Saya sampai pesan seperti itu. Aja model-model kreasi, wah dibanggakan ana wong lanang wadul bojone nyong bisa masak luar biasa, nek bar luhur kuwi wis tapuk masak engko tekan maghrib kok menyediakan. Itu dibanggakan seperti itu. Itu keliru, Bapak. Jadi nanti yang hadir ini mulai pesen kali istrine, nek istrine ora dijak. Nek bojone ora dijak. Ojo akeh waktune tersita untuk menyediakan buko. Nanten ojo tersita. Udahlah yang sederhana saja. Malah makanya Rasulullah memberikan contoh, bukan cukup kurma, siji utawa telu, air putih. Itu kan enggak belandrang-belandrang kesana-kesana, enggak hilang waktunya. Enggak hilang. Cukup itu, dan belinya sudah sekali beli sudah sak plastik. Kuwi nek beli, gonyong do ngeteri. Wah, sak lore. Kena sebulan muncul. Sebulan muncul. Berarti menantang saya harus puasa terus nanti diperpanjang. Karena jatahnya nggo kayak buko isi akeh. Mikir saya jadi. Nah, seperti itu. Jadi ini waktu kaitan dengan mudarosatil Quran. Nek biyen cukup bengi-bengi bar traweh. Nek biyen saiki mari kita gunakan melek kita. Ya, kecuali memang beraktivitas yang ora bisa sempat bawa Al-Qur'an. Nah, ngladeni pembeli, larise nemen, ora kok bercincing, yo maca Al-Qur'an ora iso. Masyaallah. Nah, yang ada waktu-waktu sempat, nggih, sing mulang Pak Tajab wis ora mulang. Wah, akeh wektune. Ya. Kancaku kuwi 20 kataman Pak targetnya. 20 kataman. Jenengan takoni, jenengan pun targetnya dereng. Nek pun nek dereng iki mulai nanti pulang, bercita-cita. Jadi, maka nanti ada hemat waktu karena ini membicarakan tentang waktu, hemat waktu, Masya Allah. Mudarosatil Quran, ada PR Pataki, nanti kampung Quran. Mana nanti yang muncul? Wonokerto kah? Wiradisaka.
Kampung Quran. Di situ ada anak-anak, mungkin sore, mungkin pagi sebelum berangkat sekolah sudah pegang Quran, duduk di depan rumah. Rata sana, luar biasa. Nah, ini Kampung Quran. Yang ketiga, sholat taraweh. Ini bagian dari afdoliyat, sholat taraweh, sholat sunnah malam hari bulan Ramadan, sholat taraweh. Tarawehnya jangan jangan dipedot-pedot begitu, dilazimi. Nggih? Nggih. Nggih, insyaallah. Nanti rata-rata di masjid-masjid itu mulai pertengahan sudah agak lowong dan agak kosong, ngaten nggih. Padahal panitiane pembangunan sudah mikir iki nggo gawe ngladeni wong sing pak jamaah ora kamot. Jadi nek bulan Ramadan awal kuwi muncul ide terus memperlebar, renovasi wis tak gawe ombo wis muat kae piro kae 300 jamaah isih kurang Pak Rendi, tanah wis entek yo mendhuwur ora ana pole mendhuwur. Alhamdulillah infak Bapak Ibu lewat panitia di Masjid Al-Ikhlas di Ramadan ini sudah bisa dipakai untuk sholat taraweh. Awal Jumat sebelum 1 Ramadan sudah pakai untuk Jumatan, dan Bapak Ibu bisa perso ke sana, dolan ke sana, insya Allah di sana juga ada mushaf Al-Quran. Artinya apa? Sisan delok, sisan deres. Nah, kayaknya Mas Taufik belum ke sana ini. Insya Allah. Niki mudah dimulai, dan sedekah infak ibu yang mungkin dititipkan ke kami, ke panitia. Jazakumullah khairan katsira. Jadi itu yang kemudian sholat taraweh. Nanti pada akhir asrul awakhir itu biasanya sudah banyak sekali disibukkan urusan lain. Urusan apa? Diberi bingkisan. Bingkisannya apa? Tas biru. Tas biru. Menarik sekali. Diberi bingkisan teman Anda yang kenal, yang akrab, ngirim bingkisan bingkisan Idul Fitri, tas biru. Nah, ini menjadi problem ketika diberikan tas biru, nanti Mas apa Pak ya panggilnya? Pak apa yang kung maksudnya? Yang kung gitu ya panggilnya ya. Yang ti, yang kung yang. Tapi yang saja, jadi putunya kan ini Simbah kok mesra sekali, panggilnya yang. Simbahnya, saya sudah lupa namanya. Simbahnya ternyata lupa nama putunya, udah lupa. Panggilnya yang itu, maksudnya yang ti, namanya sudah lupa. Karena apa? Sudah oversweet. Saya itu oversweet Pak Tajam, sama lebih dari swidak, oversweet. Nek ibu-ibu kayaknya masih oversek ya, lebih dari seket, oversek, masih muda, saya oversweet, masya Allah. Lah ini taraweh nanti di asrul awakhir diuji, Bapak Ibu bisa membandingkan ramai mana sholat taraweh kita di masjid atau antrian kita di mall. Di rame mana? Iya. Iki nek bojone sampean dompet ini mending. Mau nih Pak, njur apa? Nyong kolo-kolo yo isi melu kancane dijak. Engko ora, Dik. Bar traweh. Gelem dituruti bar traweh. Parkirannya sudah penuh, habis. Tidak bisa parkir, bojone sing wadok karo njaprut napa mangkate mek bar traweh ora uman ra tempate parkir be ora ono. Gosok bar maghrib bae Pak mangkate beri kowe ora Pak nuruti kuwi bojone sampean. Pak dituruti kuwi ada timbang terima dengan pengajian saya. Timbang terima iki. Nah, yo sampean yo milih bojone sampean kok milih nyong. Turuti Pak bar maghrib mangkat. Iki sudah melengos
Jadi dari masjid ini, apa masjid ini? Istiqomah. Sudah melengos dari istiqomah. Sejak awal disuruh istiqomah, kok aku diberi tempat yang luar biasa istiqomah. Mek ngandani istiqomah. Terawih mek istiqomah. Gitu kan? Nah, itu sudah saliwang ke sana. Orang mungkin Pak terawih nanggon mall, ora kesempatan ora ono. Ngono be ono musolane kok. Ono musolane priye musolane san dibongkar panggo gawe parkir. Gawe kebek sesek. Nah, seperti itu. Ini diuji. Coke jenengan tah lilo. Ora Pak ora usah. Kumpung urung asal awal ngombengi bae Pak ora. Ngombengi. Iki diawalke Kang Liye. Ojo ra. Jangan. Nah, maka Ibu tidak usah berkhayal seperti itu. Ngangkluk kaya ora bodoh-bodoh, ora ono perubahan, klambi sik utuh, daster sik utuh. Lah iki ditukokke tas kancane nyong kuwi nyekrupe apa? Nyekrup ngerti ora, Pak? Meceng. Meceng ki klambine aku ora ono sing meceng siji-siji ya iki. Ngadang pasar Tiban gal bengi ra. Luru klambi sing meceng karo tase kuwi per waktune entek maneh. Iku dadi wasilah setan nggodha kula jenengan. Bisa lewat pemberian orang lain ternyata bisa. Seperti itu. Nuntut bojone Pak Ki luroke klambi sing nyekrup karo iki. Seminggu golek gal bengi nang pasar Tiban. Bar nemu kuwi, lah masa nganggo klambi totok orang nganggo kaos kaki karo sepatu. Priye iki? Luru terus maneh kudu meceng. Dadi aja bombong-bombong dikirimi kancane, nggih. Kirimi kudunge piregane dienggo ana sing cocok klambine iki kudu luru sing cocok. Nggih. Maka ngiringe kurma, sirup gampang. utawa duit gampang. Masya Allah. Jadi gampang, tidak nyita waktu. Nah, tarawih itu Bapak. Ini supaya istiqomah, dijaga. Ojo ledi-ledi. Ledi-ledi apa? Ono tanggane jenengan sing tarawih iki palango. Palango. Malam setu iki kan ono sing kancane nyong palango tarawih. Kang lho sampean pesene kapan? Mbono kok ngenteni pengumuman. Lah kok mau tarawih palango. Aneh ya, aneh. Mila bejo kemayangan kula jenengan. Bejo nemen sudah ada di satu jam'iyah Persyarikatan Muhammadiyah. Dibuat mantap dalam melaksanakan ibadah. Sudah dibuatkan putusan lewat analisa, penelitian, riset, ahli falak, astronomi, Masya Allah, sains dan teknologi komplit. Kemudian PP memberikan maklumat. Puasanya pertama tanggal pira Bu? 1 Ramadan. Jos. Ya ora, tabu poso tanggal pira? 1 Ramadan. 1 Ramadan. Lah berbodone kapan? 1 Syawal. Kompak ini. Beres 1 Syawal. Nah, kita merasa diuntungkan. Maka Bapak Ibu, organisasi jam'iyah itu sebagai masjid sosial. Istiqomah ini sebagai masjid ritual. Maka kita agar puasa ini bermakna, maka 2 jalur masjid harus kita tekuni. Satu sisi kita menjalin hasanat kemesraan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah ritual di masjid-masjid rumah-rumah Allah. Satu sisi ibadah kita secara sosial, kita sudah ada di Jam'iyah Persyarikatan Muhammadiyah. Maka di sini berkumpul 2 hal. Satu, kita ada di masjid Allah. Satu, program Majelis Tabligh Muhammadiyah. Masya Allah. Ini ada masjid ritual, ada masjid sosial. Harus hasanat agar kita puasanya bermakna. Nah, itu yang ketiga ya, tarawih tadi, supaya tidak palango-palango.
Karena sudah diyakinkan. Mereka palango-palango. Ngenteni sidang isbat. Keri-keri bar traweh palango mulai sinetron. Bar sinetron turu. Bar turu subuh. Urung sahur wis subuh ya tidak sah. Karena diperintahkan wa asmi isyama qoblal fajr. Niatnya itu sebelum fajar. Nggih, Ibu-ibu Aisyah kemarin waktu Jumat malam Setu ya, kemarin Ibu-ibu Aisyah wis dengar temen ki Pak kok nyembelih endok. Dengar temen nyembelih endok. Biasanya kan terong, iki endok. Bu, engkau kan sahur pertama, buka bocah mek gampang. Nyembelih endok. Ya awan-awan wis niat puasa. Kita karena sudah yakin nanti malam akan tarawih, besoknya Sabtu itu puasa. Masya Allah. Itu sekalipun endoknya wis dimasak, ditutupi, kelayah kedarum tangi wis subuh, wis tah. Innalillahi. Urung kepangan, tapi sudah sah puasanya, sudah mempersiapkan diri, sudah niat. Karena niat itu adalah qasdus syai'. Qasdus syai' sudah menyengaja. Muqtarinan bi fi'lihi, dengan dibuktikan dengan perbuatannya. Perbuatannya apa mau? Ngudak-udak endok, nyembelih, traweh, itu sudah niat luar biasa. Pala sama ke traweh, ya oke palango. Itu kan? Itu palango-palango. Niku ngaten, kita dimantapkan, Masya Allah, luar biasa. Nah, kemudian Asrul Awahiri itu juga ada syariat untuk kita hidupkan iktikaf. Iktikaf itu fadhil amal. Jadi ketika kita berpuasa menahan, tapi ada satu sisi itu yang action. Action itu adalah afdoliyat amal itu. Jadi harus satu sisi itu kita menahan. Semuanya tidak ditahan-tahan semua, tapi ada yang action, yaitu fadhil amal. Amal-amal yang utama sebagaimana saya sebutkan tadi. Hadirin rahimakumullah, ada hadis yang cukup panjang tapi tak pedot satu saja, riwayat Tirmidzi. Raghiba an furajulin, celaan ejekan untuk seseorang atau rugi. Cilaka sampean. Dakhala alaihi Ramadan, yang menangi masuk di bulan suci Ramadan. Suma'an salakho, kemudian keluar, bulan Ramadan sudah keluar, qabla an yufarolahu, sebelum kita mendapati ampunan dari Allah. Celaka ketika ampunan rahmat digelar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita tidak sampai mendapati ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Niku naudzubillahi min dzalik. Ngaten, Ibnu Rajab menyampaikan, man lam yang firlahu fi Ramadan falan yang firlahu fi masiwah, yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, maka ampunan itu tidak akan dia dapati di bulan-bulan yang lain. Itu Ibnu Rajab, Masya Allah. Oleh karenanya, maghfirah ampunan Allah senantiasa kita nanti, kita tunggu agar puasa kita manfaat, agar bangsa kita bernilai di sisi Allah, agar kita menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang muflih, menjadi orang yang beruntung bulan suci Ramadan. Saya kira untuk yang puasanya tidak sukses, otomatis Bapak dan Ibu sudah memahami. Ketika berlawanan dengan puasa yang sukses yang kami sampaikan, yaitu apa? Memanfaatkan momen waktu puasa yang luar biasa. Setelah kita melakukan menahan, kemudian kita ada action afdhail amal, Masya Allah. Ada satu yang ingin saya sampaikan, orang yang rugi, sedikit saja, itu adalah di sana ada pantangan bagi orang yang berpuasa. Pantangan, apa itu? Qaula zur wal amala bil jahla. Qaula zur, Ibnu Hajar al Asqalani, itu adalah pembicaraan
logo, sumpah palsu, sombong, tidak jujur, ngerumpi, ghibah, itu termasuk bagian yang qaula zur. Wal amalu bil jahla, dan amal kejahilan kayak gaduh, kayak tukaran, kayak gelut, kayak dombreng-dombreng, koprean, digaduh kan? Itu qaula zur wal amal bil jahla. Maka ada rambu-rambu, man lam yada qaula zur wal amal bil jahla falaisa lillahi an yada ta'amahu wa syarabahu. Kalau kita tidak mampu meninggalkan qaula zur wal amal bil jahla, maka tidak ada perlunya bagi Allah untuk kita meninggalkan makan, meninggalkan minum. Bahasa mrikine ora sah poso. Ora sah poso, ora ono manfaate barang. Nek ora bisa meninggalkan qaula zur wal amal bil jahla. Ki nek durasi sak jam tak pas, tapi tak tambah sithik. Marai penting, jadi polemik. Di bawah pantangan itu ada kalimat begini, wala tubaligh fil malmadoti wal instinsak. Jangan kamu bersungguh-sungguh nemen-nemenke fil malmadoti, dalam berkumur, wal istinsak, dan mengisap air ke hidung. Bawahnya tulisannya wala baksa antastaka, ora apa-apa gosok gigi. Ini kita pahami secara pemahaman nalar yang dingin, kayaknya ada ta'arud, ada perbedaan tentang ini gosok gigi, tentang gosok gigi. Bapak Ibu, di kaifiyah wudhu di bab toharoh di kitab HPT ada tata cara wudhu nomor 6 apa nomor 7 rada kelalen 6 atau 7 ini, wa baligh fihima, sempurnakan dalam dua hal itu apa? Tamatmat wal istinsak. Sempurnakan dua hal, wa baligh fihima, illa antakuna soiman, kecuali kalian sedang berpuasa. Nah ini ada tadi cocok dengan ini, wala tubaligh, ojo nemen-nemen fil malmadoti, kumur, wal istinsak, dan istinsak, menyedot air, kan selaras ya, selaras. Tapi ketika di bawah la baksa antastaka, orang opo sikat gigi, ini agak ta'arud. Bapak Ibu, kumur ojo nemen-nemen nek wulan puasa, nek masih berpuasa dudu wulan poso. Berpuasanya kan siang hari. Nah bengi-bengi ya Pak sikatan dek maghrib tekan subuh Pak ora. Nek puasa, ojo nemen-nemen berkumur, ojo nemen-nemen istinsak. Yang berkumur Bapak Ibu ojo nemen-nemen, itu ana contone. Contone sing kumur nemen-nemen. Nah ini lho, contone sing nemen-nemen lagi ojo. Contone kumur sing nemen kuwi apa? Kula jenengan sikat gigi pakai pasta gigi. Sikatan nganggo odol. Kuwi contoh kemu sing nemen-nemen. Ora mungkin sikat gigi nganggo odol ora pak kemu utawa sithik kan sik gebrek. Ora mungkin. Ini contoh kemu nemen-nemen. Itu adalah siwak dengan sikat gigi dengan odol, dengan apa? Pasta gigi. Itu ngaten. Jadi ini ada agak ta'arud, lah baksa ora apa-apa nang kene antastaka, gosok gigi ora apa-apa. Nah, maka kita perlu ada pendekatan
bagaimana sih sikat giginya Rasulullah dan para sahabat. Ternyata tidak kumur, pakai kayu arok. Kayu, ada kayu siwak. Tidak kumur, Pak. Monggo kalau menawi pakai ngaten, enggak apa-apa. Tapi kita enggak cocok, tingkat ketebalan gudal tidak sama. Masa kita mau sikatan itu enggak nyaman. Pakai sikat biasa pun tidak pakai kumur ya, tambah risih, tambah bedut. Enggak nyaman. Nah, ini kita perlu apa ini? Hati-hati. Nah, sikat gigi maka lil ihtiyat, kehati-hatian. Jadi belajar itu kan membanding-bandingkan pengetahuan ini yang sudah masuk, oh ini seperti ini, kok ada ta'arud, perlu kita proses sebenarnya gimana sih. Nah, disinilah Mbak ora apa-apa, sahabat itu mirsani Rasulullah berulang-ulang siwak padahal dia sedang puasa. Tapi ternyata siwaknya beda dengan kita. Nah, inilah maka saya ini tidak akan mensalahkan Bapak Ibu yang mungkin enjoy sikatan, enjoy setengah kesenggro gelap ya Pak, ora enjoy gitu. Tapi saya mengambil satu simpulan ihtiyat untuk sikat gigi dengan pakai odol, dengan kumur-kumur, itu adalah contoh kumur-kumur sing nemen-nemen. Maka harapannya sebelum adzan subuh ya, sebelum fajar sampai nanti tidak mau sikatan lagi setelah maghrib. Sewengi Pak sikanta terus monggo. Ngaten Pak, nggih. Lah tangku mambune ora enak. Ora enak mambune sampean kaya minyak kasturi di sisi Allah. Ora sapon iki. Jadi sikatannya nanti saja. Ini jadi apa? Menggabungkan tadi supaya kita lebih bermakna. Kadosipun ngaten Bapak Ibu ingkang saged kula pelajari sareng wonten ing enjang menika. Kula rumaos kathah klinturipun, kathah kirangipun, mila kula tansah nyuwun samudra pangaksama. Mari kita akhiri dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdas syakirin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ajma'in. Allahumma la tada'lana fi majlisina hadza dzamban ila ghafartah wala hamman ila farastah wala maridan ila safaitah wala aiban ila satartah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ila qadaitaha wa yasirtaha wa yasir umuruna wasrah suduruna wahtin bisolihati amalana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Allahumma inna Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.